Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Akidah Akhlak, yaitu Ibu Indri Nirma Yunizul Pesa, dan yang saya hormati pada teman-teman seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Rusmayuni dari PAI 5D akan menjelaskan beberapa materi mengenai akhlak dan hak asasi manusia, pandangan Islam dan Barat tentang hak asasi manusia, ayat Al-Quran beserta tafsir, serta hadis yang menjelaskan tentang akhlak dan hak asasi manusia, serta kisah teladan yang dapat kita ambil dari penjelasan yang akan saya jelaskan tersebut. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar atau bentuk infinitif dari kata-kata akhlaqa yukhliqu ikhlaqan, sesuai timbangan sulasi majid af'ala yuf'ilu if'alan, yang berarti al-sajiyah, perangai, at-tabi'ah, kelakuan, tabiat, dasar, al-adah, kebiasaan atau kelaziman, al-muru'ah, adab yang baik, ad-din, agama. Namun akar kata dari kata-kata akhlaqa yukhliqu sebagaimana yang saya sebutkan tampaknya kurang pas, sebab isim masdar dari kata akhlaqa bukan akhlaqon, akan tetapi ikhlaqon. Berkenaan dengan ini, maka timbul pendapat yang mengatakan bahwa secara bahasa akhlak merupakan isim jamid atau isim ghair mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata, melainkan kata tersebut memang sudah demikian adanya. Untuk menjelaskan pengertian akhlak dari segi istilah, kita dapat mengacu kepada berbagai pendapat para ahli di bidang ini. Yang pertama, Ibnu Miskawayh, yang dikenal sebagai pakar bidang akhlak terkemuka dan terdahulu. Secara singkat, beliau mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sementara itu, Imam Al-Ghazali yang dikenal sebagai Hujatul Islam atau pembela Islam karena kepiawaiannya dalam membela Islam dari berbagai paham yang dianggap menyesatkan. Dengan agak lebih luas, beliau menjelaskan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gamblang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak, yaitu Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kalian suri tauladan yang baik, bagi
orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan berzikir yang banyak. Adapun tafsir yang menjelaskan dari surat Al-Ahzab ayat 21 tersebut yaitu tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Beliau menegaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat yang paling baik dan paling mulia. Pada diri beliau terkumpul akhlak-akhlak terpuji dan sifat-sifat yang terbaik yang ada pada manusia. Dan sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, berada di atas akhlak yang agung dibawa oleh Al-Quran dan engkau berakhlak dengan nilai-nilai Al-Quran secara sempurna. Tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Adapun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang akhlak yaitu yang artinya yaitu sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq." Yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Bukhari. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian manusia sangatlah dipentingkan, sedangkan dalam pandangan Islam hak asasi manusia bersifat teoritis, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangatlah dipentingkan. Dalam hubungan ini Brohi mengatakan berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran dan jiwa penganut-penganutnya. Perspektif Islam sungguh-sungguh bersifat teosentris. Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu. Maka di dalam Islam melalui firman-Nya, Allah lah yang menjadi tolak ukur atas segala sesuatu. Sedangkan manusia hanyalah ciptaan Allah untuk mengabdi kepadanya. Oleh karena itu, dalam Islam, hak-hak asasi manusia tidak hanya menekankan kepada hak-hak manusia saja, tetapi hak itu dilandasi oleh kewajiban asasi untuk mengabdi hanya kepada Allah sebagai penciptanya. Aspek khas dalam konsep HAM Islami adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Bahkan suatu negara Islam pun tidak dapat memaafkan pelanggaran hak-hak yang dimiliki seseorang. Negara harus terikat memberikan hukuman kepada pelanggar HAM dan memberikan bantuan kepada pihak yang dilanggar HAM-nya, kecuali pihak yang dilanggar HAM-nya telah memaafkan pelanggar HAM tersebut. Berikut ada juga yaitu prinsip-prinsip HAM. Yang pertama yaitu martabat
manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak atas persamaan kedudukan, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan nama baik, hak untuk bebas berpikir dan berbicara, hak untuk bebas memilih agama, hak untuk bebas berkumpul dan bernegosiasi, hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi, hak atas jaminan sosial, hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Hak-hak bagi wanita dalam kehidupan berumah tangga, hak untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Dengan demikian dapat kita simpulkan dari hak asasi manusia tersebut di atas, yaitu hak yaitu pandangan Islam dan Barat, perbedaan antara pandangan Islam dengan Barat mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata hanya bersifat antroposentris. Artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Intinya menurut pandangan Barat, yaitu manusia menjadi tolak ukur atas segala sesuatu yang terjadi. Sehingga manusia sangat dipentingkan bagi pandangan Barat. Sedangkan di titik dari sudut pandang Islam, hak asasi manusia itu bersifat teosentris. Artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Intinya menurut pandangan Islam itu Allah lah yang menjadi tolak ukur atas segala sesuatu yang terjadi. Dengan demikian, menurut pandangan Islam, Tuhanlah yang menjadi nomor satu. Tuhanlah yang terpenting. Adapun ayat Quran yang menjelaskan tentang hak asasi manusia, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu ma qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Tafsir surat Al-Maidah ayat 32, disebabkan tindak kriminal pembunuhan tersebut, kami mensyariatkan kepada Bani Israel bahwa siapa saja yang membunuh seorang manusia tanpa sebab yang dibenarkan seperti tuntutan qisas, membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai jenis kerusakan yang menuntut penjatuhan vonis bunuh seperti kesyirikan dan
muharabah, tindak memerangi Allah dan Rasulnya, maka seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. Terkait dampak hukumnya yang memaksa datangnya hukum berat dari Allah, dan bahwasanya orang yang menahan diri dari membunuh jiwa yang Allah haramkan, maka seakan-akan dia telah menghidupkan manusia semuanya. Maka menjaga kehormatan jiwa satu orang sama dengan menjaga kehormatan jiwa semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada Bani Israel Rasul-Rasul kami dengan membawa hujah-hujah dan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang mereka dakwahkan kepadanya untuk beriman kepada Tuhan mereka dan menjalankan ajaran yang diwajibkan kepada mereka. Kemudian kebanyakan orang-orang dari mereka setelah kedatangan para rasul kepada mereka benar-benar berbuat melampaui batas yang telah ditentukan Allah dengan melakukan larangan-larangan Allah dan meninggalkan perintah Allah. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia dengan penjelasan berikut. Yang selanjutnya yaitu kisah teladan yang akan kita ambil mengenai akhlak. Yang pertama yaitu Rasulullah itu bersifat berakhlak lemah lembut. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang berhati mulia, yang senantiasa lemah lembut pada sesama, bahkan pada seseorang yang selalu menghinanya. Dikisahkan dalam sebuah cerita, suatu hari pernah ada seseorang pengemis Yahudi buta yang menetap di sebuah pasar di Madinah. Bukan hanya mengemis, ia juga selalu berseru sumpah serapah dan menghina Nabi di hadapan orang-orang yang lewat di pasar tersebut. Ia mengatakan, "Jangan dekati Muhammad, jauhi dia, jauhi dia, jauhi dia, dia adalah orang gila. Dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya, maka kalian akan terpengaruh olehnya." Pengemis itu hampir setiap hari ditemani oleh seseorang di sisinya. Orang tersebut dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang menyuapinya. Mendengar hinaan tersebut, orang yang menyuapi si pengemis itu hanya terdiam dan terus menyuapi makanan kepadanya sehingga habis. Sampai suatu hari si pengemis Yahudi buta itu tidak lagi ditemani oleh orang yang biasa menyuapinya. Kemudian datanglah seorang yang lain dan menyuapinya. Orang lain tersebut ialah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Ketika mendengar sumpah serapah pengemis tersebut kepada Nabi, hati dan kepala Abu Bakar mendidih mendengarnya. Namun ia tetap menahan amarahnya. Kemudian si pengemis itu berkata, "Kau bukan orang yang biasa memberiku makanan," hardik si pengemis buta. Kemudian Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." Kemudian si pengemis itu berkata, "Tidak, kau bukan orang yang biasa kesini untuk memberiku makanan. Apabila dia yang datang, maka tak susah tangan ini memegang dan tak susah mulutku mengunyah. Dia selalu menghaluskan terlebih dahulu makanan yang akan disuapinya ke mulutku," sangkal si pengemis buta kepada Abu Bakar. Mendengar perkataan pengemis buta tersebut, Abu Bakar tak kuasa membendung rasa harunya. Air matanya tumpah dan tak tertahankan. Beliau menangis sampai terisak-isak. Kemudian Abu Bakar berkata, "Memang bukan aku orang yang biasa datang membawa makanan dan memberimu suapan atas makanan itu. Aku memang tak bisa selemah lembut orang itu. Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat orang yang setiap hari menyuapimu tersebut. Orang yang dulu biasa kesini, dia memberimu makanan dan menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan orang tersebut.
karena aku tidak ingin melewatkan satupun amalannya setelah kepergiannya, lanjut Abu Bakar. Kemudian si pengemis buta tersebut terdiam sejenak dan bertanya, siapa orang yang selama ini memberiku makanan dan juga menyuapinya? Kemudian Abu Bakar menjawab, ketahuilah bahwa ia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang setiap hari kau hinakan dan kau rendahkan di hadapan orang banyak di pasar ini. Mendengar si pengemis buta itu tertegun, kemudian bibirnya bergetar dan air matanya tumpah membasahi pipinya dan yang mulai keriput. Si pengemis buta tersebut tersadar betapa orang yang selama ini ia hinakan justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ia justru malah merasa lebih hina dari apapun yang ada di dunia ini. Pengemis itu berkata, selama ini aku telah menghinanya, memfitnahnya, bahkan saat Muhammad ada di sampingku, sedang menyuapi aku. Tapi dia tidak pernah memarahiku. Dia malah dengan sabar melembutkan makanan yang dimasukkan ke dalam mulutku. Dia begitu mulia, kata pengemis buta dalam tangisnya. Seketika itu juga pengemis Yahudi buta itu kemudian masuk Islam. Dia bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa anna Muhammadar Rasulullah. Si pengemis buta itu memilih memeluk Islam setelah cacian dan sumpah serapahnya kepada Nabi Muhammad SAW yang dibalas dengan kasih sayang yang tulus. Yang selanjutnya yaitu kisah teladan yang kita ambil dari penjelasan hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan keadilan pada suatu perkumpulan di mana Umar bin Khattab mengadakan suatu pertemuan atau majelis untuk menyampaikan beberapa aspirasi atau pendapat dari orang-orang terkemuka. Kemudian pada pertemuan tersebut ada seorang anak yang dia berdiri untuk bertanya kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar berkata, wahai anak kecil, sesungguhnya orang tua jauh lebih berhak bertanya terlebih dahulu dibandingkan engkau. Kemudian anak tersebut menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya jika aku tidak memiliki hak untuk bertanya terlebih dahulu, maka kau juga tidak akan memiliki hak untuk duduk sebagai pemimpin di hadapan kami. Karena suatu urusan itu bukanlah diukur dari segi umur dan kedudukan, akan tetapi dari segi siapa yang berani untuk mempertanggungjawabkan atas atas masalah yang dihadapkan kepadanya. Kemudian dan hanya itulah yang penjelasan dari materi akidah akhlak yang dapat saya sampaikan. Kemudian salah dan janggalnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.